Berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk. Sengaja bersangka buruk sama orang. Selalu yang dilihat adalah kesalahan orang. Karena prasangkaan buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian saling mencari berita kejelekan yang lain. Tutup telinga dari masalah itu. Kalau kita dengar orang bicara, tutup, tinggalkan, jangan dengar. Dan jangan saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang banyak dianggap remeh oleh orang. Mungkin dia sudah menggunakan jilbab syar'i. Mungkin dia sudah menggunakan baju syar'i. Mungkin dia sudah sering hadir di pengajian. Jenggotnya sudah panjang. Bahkan tidak pernah ketinggalan majelis ta'lim. Menghafal nama-nama ustadznya, nama-nama kitabnya. Bahkan kalau ditanya isinya mungkin sebagian faham. Tetapi dia luput dari poin ini. Kita temukan subhanallah di majelis ilmu tidak luput juga dari ghibah. Sibuk dengan aib orang. Sibuk dengan temannya yang di sebelah kekurangannya apa. Kekurangannya ustadznya. Kekurangannya ya gurunya. Kekurangan kitab yang sedang dibahas. Yang dicari adalah kesalahan dan kekurangannya. Dia tidak melihat sisi positifnya. Padahal kalau kita mau mencari kesalahan orang, kita pun tidak akan luput dari kesalahan. Semua hidup kita ini pasti ada kesalahannya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, kullu ibn Adam khata' atau khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Gitu kan? Kami sering alami kadang-kadang begitu. Ada beberapa hal yang mungkin itu menurut saya mungkin selama ini benar. Tapi ternyata karena pernah saya dengar atau pernah saya baca. Dan ternyata ada referensi yang menjelaskan kalau itu keliru. Yang penting kita sebagai penuntut ilmu bisa menerima itu dan meluruskannya. Dan itu sifat orang mukmin. Ya. Mereka kalau melakukan satu perbuatan kesalahan maka dia tadzakkaru. Fa idza mubsirun, maka mereka tiba-tiba ingat dan akhirnya mereka kalau kita lihat aib pada seseorang, tugas kita menasihatinya, empat mata, meluruskan kesalahannya. Supaya betul-betul dia keluar dari permasalahannya itu. Kalau memang Anda, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Anda akan lakukan ini. Dan juga kita tidak sebarluaskan aib itu. Walaupun aib itu sudah menyebar ke sana sini, kita harusnya nasihati lillahi ta'ala. Kita datang, nasihatin dia, luruskan kesalahannya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, nah di situ baru boleh ada tahdzir yang diberikan kepada dia. Banyak sekali teman-teman sekalian, kita dilarang dalam ayat Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, kita dilarang untuk sengaja mengorek-ngorek aib saudara kita muslim. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang belum jelas siapa gurunya, dia belajar dari siapa, hanya karena performanya saja, membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maksudnya kau akan menyesal nanti kalau kau dihukum gara-gara perbuatanmu itu. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Jadi tidak boleh sengaja kita mengolok-olok orang. Dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan bilang, oh kenapa saya jelek, kenapa saya pesek, kenapa saya hitam. Allah yang menciptakan itu semua. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya. Hai pendek, hai gemuk, hai gendut, hai ini dan itu. Itu tidak boleh semua. Ya. Tidak boleh menjatuhkan orang. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau kalian sudah punya keimanan tidak larang itu. Jadi tidak boleh. Panggil dengan baik, namanya yang baik, santun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, prasangka buruk. Karena sebagian itu adalah dosa.
Dan jangan mencari-cari keburukan orang, aib orang. Ini saksi bahasan kita. Dan jangan menggunjing satu sama yang lain. Menyebut-nyebut dan menyebarkan aib itu. Apakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Artinya hukumannya kamu akan diberikan seperti bangkai saudaramu yang kau akan makan nanti pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima atau penerima taubat dan maha penyayang. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini yang jadi saksi bahasan kita ya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lalu dikatakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi kita di sini saksi bahasanya teman-teman sekalian, kita dilarang saling mencari di ayat 12-nya ya, saling mencari aib atau mencari-cari keburukan orang. Ini teman-teman sekalian sesuatu yang luar biasa yang merupakan ya, penegasan dalam agama kita. Tidak bolehnya seseorang sibuk dengan mencari aib orang. Di dalam Islam kita tidak bolehnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk sengaja mencari-cari aib orang ya. Dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu tentunya. Saya akan coba lihatkan bagaimana hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tahassasu ya wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk. Sengaja bersangka buruk sama orang. Selalu yang dilihat adalah kesalahan orang. Karena prasangkaan buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian saling mencari berita kejelekan yang lain. Tutup telinga dari masalah itu. Kalau kita dengar orang bicara, tutup, tinggalkan. Jangan dengar. Dan jangan saling memata-matai. Saling mendengki. Saling membelakangi. Dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها